Enaknya interaksi ya, biar enak. Kita diskusi bahas bareng-bareng. Oke. Timenya. Ya, kita mulai. Ada yang baru masuk. Ya, nomor 1. Jika R per S sama dengan 5, maka R-nya pada saat S sama dengan 2,2 itu berapa? R sama dengan 11. Ya, S-nya naik ke atas ya. 5 dikali S atau 5 dikali 2,2. Jadi 11 ya. Ada yang kurang jelas? Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Dari grafik pertidaksamaan yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Ini yang diarsir ya. Gimana caranya? Cari dulu persamaan garis yang membatasi daerah arsir sama yang enggak ya. Ya, gimana persamaannya? Lupa ini. Min 3x plus 4. Ya, min 3x plus 4y, terus? Kurang dari min 12. Kurang dari min 12. Ini Ya, tadi ini dong. min 3 ini kan koefisien di titik potong dengan sumbu Y ya. Yang 4 ini titik potong dengan sumbu X. Min 12, min 3 dikali 4. Nah, kenapa dapat lebih kecil? Dari mana? Udah lupa rumus. Karena ngeliat jawaban apa? Sini. Jawabannya di doang adanya. Ya ada ini ya. Siapa tahu ini sengaja ya. Sengaja jebakan taruh di A ya. Nah, sekarang menentukan tanda lebih besar atau lebih kecil gimana caranya ya? Ada yang substitusi titik 0,0 misalnya. 0,0 kan di daerah yang diarsir kan? Kalau kita masukin ini jadi 0 kan? Nah, 0 itu terhadap min 12 lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. 0 itu lebih besar. Berarti ini salah ya? Ya nggak? Kalau persamaannya, pertidaksamaan kita kali min 1, jadi gimana? 3x min 4y. 3x min 4y, ini jadi 12 kan? 12. Tanda pertidaksamaan, kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, itu berubah. Masih ingat? Ya, berubah. Jadi tadinya lebih kecil, jadi berubah jadi lebih besar. Sama dengan. Maka jawabannya yang? Yang D. Domba. Ya, D ya. Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaan bisa tadi dengan substitusi uji titik boleh ya, atau juga lihat dari koefisien y-nya ya. Kalau ini kan negatif nih ya. Kalau koefisien y-nya itu positif, kalau yang diarsir di atas itu lebih besar. Kalau yang diarsir di bawah itu lebih kecil. Nah, kebalikannya kalau koefisien y-nya negatif, yang diarsir di atas itu lebih kecil, bawah lebih besar. Kalau ini kan y-nya negatif koefisiennya, yang diarsir di atas berarti lebih besar ya. Kalau tadi kalau kita pakai yang ini ya, koefisien y-nya kan positif ya. Yang diarsir di atas. Nah, lebih kecil pakainya. Koefisien y positif diarsir kan di atas, harusnya lebih besar ya, gitu. Bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Berikutnya, akar dari 1/36 dikurang 1/100. Oke, gimana ngitungnya? Ayo yang lain, Raihan, Mutia, Aura,
Santi di Fasya. Kita bahas bareng-bareng, diskusi. Gimana ini? Oh, Samain penyebutnya ya. sama aja. Iya. Bisa nyari KPK-nya atau yang gampang dikali aja ya. 36 kali 100 jadi 3.600 ya. Terus dikali silang kan, 100 kali 1 jadi 100 dikurang 36 kali 1 ya. 36. 100 kurang 36 64. 64. Yang di bawahnya tetap 3.600. Nah, masing-masing kita akarin. Akar 64 8. 8 ya. Akar dari 3.600 60 ya. 60. Ya, masing-masing kita sederhanakan. 2 per Ya, dibagi 4 2 2 per 15. Oke, 2 per 15 ya. Jadi jawabannya yang A ya. Ah. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau diam saya anggap ngerti ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan per XY sama dengan apa? Yang atas kan harus samain penyebut dulu ya. Nah, jangan lupa misalnya gini. 2 per 3 dibagi 5. Nah, sama dengan yang satu lagi 2 dibagi 3 per 5. Ini kan sama nih. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Tapi cara ngerjainnya beda ya. Kalau yang ini, pecahan di atas dibagi sini. Ini 3-nya turun ke bawah. Kalau yang di bawah kan dibagi pecahan. 5-nya naik ke atas ya. Jadi kalau yang ini 2 dibagi 3 kali 5. Kalau yang ini 5-nya naik ke atas. 2 dikali 5 dibagi 3. Ya, bedain sama yang itu ya. Oke, yang di atas disamain dulu. Jadi, gimana yang atas? Kali silang ya. Ya, kali 1. Ya. Itu kan per XY ya. Itunya, ya. Terus yang atasnya? X. Ya, Y tambah X atau X tambah Y ya. Ini maksudnya yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang atas ya. Berarti ini turun ke bawah nih ya. Jadi X tambah Y lalu XY kuadrat. Ya, XY kuadrat. Jadi jawabannya yang B. Yang B ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Daerah sistem ketidaksamaan linear. Di bawah ini, yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran keempat. Nah, kalau dalam sumbu koordinat Kartesius, ya, kuadran 1 ini, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat ya. Dibilang di sini tidak berada di kuadran keempat. Berarti selain kuadran keempat, kuadran 1, 2, 3 ya. Nah, berarti kira-kira di sini garisnya nih ya. Karena ketidaksamaan berarti ada yang diarsir nih, ya, di atas atau di bawah. Kalau tidak berada di kuadran keempat, berarti yang diarsir di bawah apa di atas? Di atas. Di atas ya. Karena kalau yang diarsir di bawah ntar kena daerah kuadran keempatnya. Oke, sampai sini gimana nentuinnya? Ngintipnya ini kan sini angkanya nggak ada, tapi ngintipnya sama pilihan jawabannya. Koefisien X-nya kan lebih banyak 3 ya. Berarti yang di sumbu Y-nya nih 3 nih ya. Karena ini kan positif. Yang di sumbu X-nya negatif. Berarti angkanya berapa? Min 4. Min 4. Oke, jadi persamaannya? 3X ya. Min 4Y plus 12. 3X min 4Y. Harusnya kan di sebelah kanan nih kan min 3 kali 4 min 12. Ya. Cuma karena kita pindahan ke kiri dari pertidaksamaan jadi plus 12 ya. Plus 12. Wah, langsung tahu jawabannya ya. Apa jawabannya? Kurang dari. Ya, kurang dari ya. Ini pilihannya cuma 1, 3 min 4 ya. Plus 12. Kenapa kurang dari? Nah, ingat kan tadi koefisien Y-nya kan negatif ya. Kalau koefisien Y negatif, yang di atas lebih kecil ya, yang di bawah lebih besar. Oke, ada yang kurang jelas? Cukup, lanjut ya.
luas daerah yang diarsir pada gambar. Oke, gimana nih? Ayo. Iya, kuadrat. Biar gampang, ini bisa dipindahin kan yang ini nih? Bisa dipindahkan ke sini? Bisa. Nah, kalau di situ jadi berapa bagian tuh? 1/4. Ya, 1/4 dari luas lingkaran. Oke, luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. Yap, pi R kuadrat. R-nya berapa? R-nya 5 ya. Nah, 5 ya. Berarti kalau 5 dikuadratkan jadi? 25. Oke, 1/4 dikali 25. Di 25/4 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya ya, D ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Berapakah nilai P tambah Q tambah R dibagi R? Ayo, gimana caranya? Ini bisa dipisahin. Pisahin jadi apa? Hah? P per R. P per R ditambah Q Q per R ditambah R per R. R per R. Berapa nilai P per R-nya? Nah, kamu hubungin persamaan ini sama ini. Ya. Tinggal tukar tempat tuh R sama 3-nya. Berapa P per R-nya? Ini tinggal tukar tempat ya. Berapa P per R-nya? 3. 3/7, ya kan? 3/7. Oh. Nah, Q per R-nya dengan cara yang sama, ini tukar tempat 4 sama R-nya. 4/7. 4/7 ya. R bagi R berapa? 7/7. Iya. Bukan. R dibagi R, ya 1 aja kan? 1 ya. Yang ini 3/7 tambah 4/7, jadi? 7/7. 7/7 itu berapa? 1. 1 ya. 1 ditambah 1. 2 ya. Ada yang kurang jelas? Jawaban yang B ya. Ada juga yang pakai cara misalnya, dimisalkan R-nya sama dengan X misalnya gitu ya. R-nya sama dengan X. Berarti P-nya adalah apa tuh? Huh? Ini bisa dipahami nggak cara yang ini? Gampang ya? Bisa. Udah gitu aja deh ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 24 kuadrat dikurang 23 kuadrat ditambah 22 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Selanjutnya 4 kuadrat kurang 3 kuadrat dan seterusnya. Ini kan udah sepasang-sepasang ya. Kurang, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Ayo, ada yang masih ingat caranya nih? Ini kan selisih 2 kuadrat nih. Rumus selisih 2 kuadrat apa ya? Ya, masih ingat rumus selisih 2 kuadrat? A kuadrat dikurang B kuadrat. Apa rumusnya? Udah lupa. A plus B dikali A min B. Ya. Contohnya, ya berapa? 8 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Ya. Yang satu ditambah, 8 tambah 7, 15. Yang satu dikurang, 8 kurang 7, 1. Ya. Jadi 15. Ini karena satu bisa diabaikan. Oke nggak? Ini kan selisih 1 ya. Berarti yang belakangnya kan 1. Jadi tinggal hitung jumlahnya aja. 24 ditambah 27. Berapa? 47 ya. 22 ditambah 21.
tambah 21. Jadi 43. 43. Iya. Lalu tambah berikutnya yang ini 4 sama 3. 7 ya. 2 sama 1. 3. Kalau misalnya dari sebelah kirinya 4 sama 3 ini kan ada 6 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Itu berapa? 11. 11 ya. Oke. Kalau kita balik deh, 3-nya taruh depan ya. 3 tambah 4 tambah 7 tambah dan seterusnya 43, 47. Nah, ini masing-masing bedanya berapa nih? Masing-masing bedanya berapa? Ini sorry, kok jadi 4 sih? 7 ya. Ini 7 ya. Ini 11 ya. Oke. 3, 7, 11 ya. Masing-masing bedanya 4 kan? Ya, 4. Iya, bedanya 4. Jadi merupakan barisan deret apa namanya? Apa namanya, lupa saya. Kalau bedanya sama, itu deret aritmetika ya. Aritmetika. Kalau rasionya sama, itu deret geometri. Nah, masih ingat nggak kalau jumlah deret aritmetika itu? N per 2. Per 2. Ada yang 1, ada yang 2A ditambah N min 1 tambah N1B. kali beda. Nah, tapi kalau suku terakhirnya diketahui, kamu bisa pakai rumus N per 2, suku pertama ditambah suku terakhir gitu ya. Ini kan suku pertamanya udah ada nih 3, suku terakhirnya udah ada 47 ya. Berarti bisa pakai rumus yang ini ya. Nah, tapi N-nya belum ada nih ya. 47 itu atau sampai 47 itu berapa suku ya? Kan bisa ada rumus yang UN sama dengan A ditambah N min 1, beda gitu ya. Kalau diurai, N itu adalah suku terakhir dikurangi suku awal, ya 47 dikurangi 3, dibagi bedanya 4, ditambah 1. Ya. 47 kurang 3 berapa? 40? 44 ya. 44 dibagi 4 itu 11. 11 tambah 1, 12. Jadi N-nya ada 12 suku. Ya. Berarti ini kita cari jumlah 12 suku. Dimasukin 12 dibagi 2, dikali suku pertamanya 3, ditambah suku terakhirnya 47. 12 dibagi 2 itu 6, 3 tambah 47, 50. 6 dikali 50, jadi 300 ya. Maka jawabannya adalah E. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Kok Cukup jelas? jelas. Oke, lanjut ya. Perhatikan gambar. Jika sudut dalam derajat, maka nilai X tambah Y tambah Z. Berarti yang tanya ini, X tambah Y tambah Z. Ya. Gimana cara ngitung ini? Ini belum tentu segitiga sama kaki ya. Kita misalkan ini A, ini B. Nah, pada segitiga yang atas, setiap segitiga kan jumlah sudutnya 180 ya. Berarti kalau A ditambah B ditambah 130, itu 180. 130 tambah berapa jadi 180? Maka A tambah B-nya 50 ya. Oke, sekarang kita lihat segitiga besar. Nah, jumlah sudut dalam segitiga kan tetap 180 ya. Kita jumlahkan semua sudutnya. X ditambah Y tambah A, lalu yang sebelah kanan atas, tambah B tambah Z, itu 180. Tadi kita udah hitung di atas, A tambah B-nya itu 50 ya. Nah, 50 ditambah berapa jadi 180? Maka X tambah Y tambah Z-nya jadi 130 ya. 180 kurang 50. 130 derajat. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. X sama dengan 2Y. Y sama dengan 1. Ditanya nilai ini ya. Oke, karena Y sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Berarti X-nya 2 dikali 1. 2 ya. Kita masukkan ke yang ditanya. 4 dikali X-nya 2. 4 dikali 2 kuadrat. Jadi 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Dikurang 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kurung yang kedua, 1 ditambah 2 kali 2. Ya, 1 tambah 2 kali 2 ya. 1 tambah 4. Dikali 3 kali Y. 3 kali 1.
Itu 3 ya. Yang bawah. X tambah Y-nya berapa? 2. Ini X-nya 3. 2. Ya, 1, 3 ya. Nah, lalu X kurang Y. 1. Mana yang bisa disederhanakan? Pembilang dan penyebut? Yang mana? 3 coret. 3 ya. 3 coret. Tiganya. Oke. Yang ini. 4 kali 4 dikurang 4 jadi berapa? 12. 12 dikali 1 tambah 4. 5. 5. Oke. Jadi hasilnya berapa? 60. 60. Oke. 60 ya. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ya. Pada gambar garis M dengan N sejajar. Ini sama ini sejajar ya. U tambah V tambah Y-nya 200. Yang ditanya W tambah Z. Mana yang ditanya? Oh, ini yang ditanyain ya. W tambah Z. V. Kan dalam segitiga tuh ya. W tambah Z segitiga. Berarti kita perlu cari ini karena jumlah sudut dalam segitiga kan 180 ya. Sudut ini sama dengan sudut apa nih? Lupa istilahnya. Iya, bertolak belakang. Belakang. Iya kan, sama kan? Berarti sama dengan sudut yang mana? Sudut yang di depannya. Berapa? V ya? Iya nggak? Iya. Sama main ini, V. Oke, berarti kita perlu cari V-nya, nanti dapat W tambah Z-nya kan? Di mana V-nya nih? Oh, di sini ada nih persamaan ini, ya. V itu kalau ditambah U ditambah Y itu jadi 200 kan? Berarti kita perlu cari U tambah Y. Mana nih? U sama dengan sudut mana? Ini kan ada hubungan sama Y ini. U sama dengan sudut yang mana? Ingat sahadap. Sahadap tuh ini sahadap ya. Sama. Iya. Ini sahadap. U ini sama dengan Z nih. Ya enggak? U dengan Y itu saling berpelurus. Kalau saling berpelurus jumlahnya berapa derajat? 180. Nah, 180. Kita substitusi sini ya. Berarti 180 ditambah berapa jadi 200? 20. Yes, 20 ya. Kalau V-nya 20, ini kan udah ketahuan 20 ya. Yang ditanya W tambah Z. Jumlah sudut dalam segitiga berapa derajat? 180. Nah, W tambah Z tambah U tadi ya. U apa V ya? V tambah V itu 180. V-nya udah ada 20. Berarti W tambah Z-nya berapa derajat? 160. Yes, ya. 160. 180 kurang 20. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya, 2 pangkat 32 dikurang 1 itu dapat dibagi oleh dua bilangan, 10 dan 20. Kedua bilangan itu berapa? Ilustrasinya gini, kalau A itu adalah B dikali C dikali D dikali apalah gitu ya. Nah, A itu bisa dibagi B, A bisa dibagi C, atau A kelipatan D, atau A kelipatan E. Ya. Nah, yang ditanya dua bilangan ini. Ya. Yang diantara 10 dan 20. Ya. Antara 10 dan 20. Berarti yang 2 pangkat 32 min 1-nya kamu urain dulu ya. Gimana cara menguraikannya? Ayo, silakan. Tadi kan udah dapet yang apa? Yang selisih 2 kuadrat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu dikurang sama dijumlahkan kan? Sama juga kalau misalnya ini 2 pangkat 18 deh. Dikurang 2 pangkat 4 misalnya ya. Ini kan sama-sama bentuk kuadratnya. 2 pangkat 9 yang dikuadratkan sama 2 pangkat 2 yang dikuadratkan. Berarti bisa pakai rumus ini jumlah sama selisih ya. 2 pangkat 9 dikurang 2 pangkat 2. 2 pangkat 9 dikali tambah 2 pangkat 2. 1 itu kan 1 kuadrat ya? Iya. Berarti ayo, jadi apa tuh? Ini 13-nya dibagi 2. Kan sama kayak ini. 13. 32-nya dibagi 2 berapa? 16. Oke, berarti 2 pangkat 16 dikurang 1 dikali 2 pangkat 16 ditambah 1. Sampai sini ada yang kurang jelas?
Paham nggak? Paham. Iya, pakai rumus ini ya. Oke, yang selisih kuadrat diurain lagi nih. Jadi apa? 2 pangkat. 2 Jadi apa? 2 pangkat 8. Yes, 2 pangkat 8 2. min 1, 2 pangkat 8 plus 1. Ya, yang ini tetap nih. 2 pangkat 16 tambah 1 ini tetap. Ya. Ini yang min 1, ini masih bisa diurain lagi nih. Berapa nih? Ayo. 2. Dibagi 2 lagi. 2 pangkat 4. Iya, 2 pangkat 4 min 1, 2 pangkat 4 plus 1. Ya. Yang ini tetap ya. Tetap 2 pangkat 8 plus 1, 2 pangkat 16 plus 1. Nah, sekarang 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 2. 16. Kalau kita kurangi 1? 15. Kalau 16-nya kita tambah 1? 17. Nah, udah dapat dong yang ditanya. Ini kan tetap ya. Udah dapat belum yang ditanyain? Oh, iya. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. 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 Oke, ada yang kurang jelas di soal ini? Ini kan kalau udah paham, berikutnya kalau ketemu soal kayak gini kan jadi cepet ya. Yang lama tuh kan, ini gimana caranya ya? Cukup? cukup. Lanjut. Untuk menjaga stamina sebagai antisipasi penyebaran COVID-19, ibu-ibu membuat empon-empon atau minuman rempah-rempah. Bu Yani membeli 1/4 kilogram jahe dan setengah kilogram lengkuas dengan seharga 100.000. Kalau jahenya kita buat X, lengkuasnya Y, kita jadiin persamaan jadi gimana? Ini jadi pecahan biasa aja. Jadi pecahan biasa 5 berapa? 5 per 4 X. X ditambah 1/2 setengah Y sama dengan 100.000. Oke. Lanjut ke kalimat berikutnya. Bu Rita juga membeli 1,5 kilogram jahe dan 2 kilogram lengkuas harga 155.000. Oke, persamaannya? 3/2X. 3/2X ditambah 2Y 2Y sama dengan 155.000. dengan 155.000. Oke. Bu Lia membeli 3/4 jahe dan 1 kilogram lengkuas di toko yang sama. Berarti Bu Lia mesti bayar berapa nih? Berarti yang ditanyakan 3/4 X ditambah 1 kilogram berarti Y ya. Oke, caranya gimana ngitung X dan Y-nya? Di itu ya? Di itu ya. Eliminasi nggak sih? Betul. Cara eliminasinya gimana? Apa yang kamu samain? Y-nya dikali dulu. Yang Y ya? Yang atas dikali berapa nih? Biar jadi 2. Dikali 4. Ya, dikali 4 biar jadi 2 ya. Oke, yang pertama. 5/4 dikali 4? 20/4. 5X ya. Alias 5X. Ini kan 2Y kan? Iya. 100-nya dikali 4. 400. Oke, 400.000. Karena besarnya yang di bawah, yang bawah kurang atas aja ya. Yang bawah kurang atas. 5 itu berapa per 2? Biar gampang dikurangi 3/2. 10/2. 10/2 dikurangi 3/2 jadi berapa? 7/2. 7/2X. Ini udah habis. 400 dikurang 155. 245. Sip. Oke, mantap. 245.000 ya. Duanya kali silang ya. 2 dikali 245 berapa? 400. 490. Oke, pas 90.000. Ini 7-nya turun ke bawah ya. Dibagi 7. Itu X. 49 dibagi 7. 70.000 ya. 70.000 X-nya. Kita cari Y-nya. Kita masukin ke sini aja yang enak nih. Ya. 5 dikali 70 berapa? 35. 350 ya. 350 ditambah berapa jadi 400? 50.000. 50.000. 2 dikali berapa jadi 50.000? Jadi 50. 25. Oke, Y-nya itu 25.000 ya. 25.000. Kita masukin ke sini ya. Ribunya saya nggak usah masukin deh. 3/4 dikali 70 ditambah 25. Nah, 70 dibagi 4 atau 210 dibagi 4. Ya, 210
dibagi 4. 21 dibagi 4, 5 kan? Sisa 1 ya. 10 dibagi 4, 2. Sisa 2 ya. 10, 8 kan? 20 dibagi 4, 5 ya. Ya enggak? Ini berarti 52.500 ditambah 25.000. Hasilnya berapa? 77.500. 77.500. Sip, mantap. Yang B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Nanti mau itu nggak? Butuh rekaman video pembahasan ini mau nggak? Boleh. Mau. Iya, ntar kira-kira setengah jam setelah sesi ini pembahasan kita, setelah convert selesai, nanti saya share lewat Pak Yan ya. Pak Yan yang kirim ke grup kamu ya. Oke, lanjut. Ada barisan bilangan 1, 4, 10. Ini yang ditanyain. 4, 6, 9, 4, 1, 90, 382. Oke, gimana caranya? Ada yang dapat ide? Kita bertiga, berlima ngerjain soal ini bener semua, tapi caranya beda-beda. Bisa beda-beda ya. Tinggal pilih mana yang enak. Kalau bedanya berapa nih bedanya? Yang pertama 3. 3. Kedua 6. 6 kalau yang ini. 40. Itu 48. Yang ini? 48, 96. 96, ini 190. 190. Ini kali 2 ya. Iya, ini kesini kali 2 ya. Berarti habis 3, 6 terus ini berapa nih? 12. 24. Berarti yang ditanya itu? 22. Yes, 10 tambah 12 ya. Nah, mungkin ada juga cara yang lain. Misalnya 1 dikali 2 berapa? 2. 2 tambahin 2 lagi? 4 ya. Nah, ini sama juga. Ntar 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. 10 dikali 2, 20 tambah 2, 22. Ini bisa juga ya. Atau juga ada juga misalnya ditambah 1 dulu. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 dikali 2. 4. 4 tambah 1, 5 kali 2. 10 tambah 1, 11 kali 2. Jadi bisa macam-macam caranya ya. Tinggal harus polanya harus sama dengan yang lain-lain ya, ke angka-angka selanjutnya. Jadi tinggal pilih mana yang enak aja ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Paham. Ada bilangan 3, 6, 9, 5, 25, 3, 1, 2, 4. Nah, berikutnya gimana nih? Tiga. Ini ada yang naik, ada yang turun ya. Kadang
Kalau bukan pola 1, pola 2, pola 3, kadang juga dioperasikan dengan bilangan berurutan ya. Misalnya kali dengan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tapi operasinya sama. Misalnya kali 1 tambah 2 kurang, kali tambah kurang, misalnya kayak gitu ya. Atau bilangan berurutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya gitu. Dari alternatif ini kira-kira bisa ke arah sana nggak? Ini bisa. Kalau 1 kan bukan 3 ke 6 ya. Kalau 2 bisa nih kan dikali 2. Ini ada hubungan sama 3 nggak? Oke, ada yang udah ketemu nih kira-kira. Ini operasinya sama di sini ya. Ini tinggal cari operasinya, tambah kali kurang bagi apa? Itu kali. Kali ini tambah terus Kurang. ya. Kali tambah kurang. Ini kali. Berarti yang ditanya 24 kali dong kan sama ya. Operasi yang pertama sama ini pasti sama nih biasanya gitu ya. 24 kali 8 berapa? 2. Ya, 192 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, berikutnya. Ini pola bergambar. X di posisi 15. Gimana dapetin angka 15 dari 3 angka yang lainnya? Ya. Nanti X-nya jangan pola yang sama. Sembilan kali 20 berapa? 9 kali 20? 180. 180. Kalau 12 kali 15? 180. 180 juga ya? Nah, berarti ini dikali ini, biar dapat 15, hasilnya dibagi 12 tuh. Ya. 9 dikali 20 dibagi 12. 12 itu kan 3 kali 4 ya. 9 dibagi 3. 3. 20 dibagi 4. 5 ya. 3 kali 5, 15 gitu. Berarti dengan cara sama gimana? Yang atas kan dikaliin ya. Berarti 25 dikali 12 dibagi 15. 15-nya diubah jadi 5 kali 3. 3. Nah, 3. 25 dibagi 5. 5. 12 dibagi 3. 4. 4. Jadi hasilnya berapa? 20. Sip. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Lanjut ya. Lanjut 72. X nih, X di posisi 72. Gimana dapetin 72-nya? Ayo, lebih gampang nih. Ya. Ini udah. Ya, gimana? Ngerti. Ya, gimana, Sa? Bentar. Tadi gimana ya? Ya. Nggak tahu sih, tapi kayaknya polanya Ya, itu kayak 72 bagi 9, hasilnya 8. Terus 15 kurang 7, hasilnya 8. Ya, berarti 9 kan dikali 8. 8-nya dapat dari mana tadi? 15 dikurang 7. 7. Ya, 9 kali 8. Betul. Berarti dengan cara yang sama, ayo. 11 dikali 11 dikali 24 kurang 16. Yes, berapa? 24 kurang 16. 6. 6 apa? Ya 8. 8 kali 11?
88. 88. Oke. Bisa dipahami ya? Tambah. Oke, lanjut. Wah, seru nih. X-nya di posisi 5. Dua belas bagi 6. Oke. Apaan? 25 dikali 12 dalam 25 kurung. dikali 12. Terus? Dalam kurung. Terus dibagi dalam kurung lagi 10 kali 6. 10 kali 6. 12 bagi 6. 300. 2 kali 25. Ya. 50. 50 bagi 10. 50. 5. Ayo, cara yang sama gimana tuh? Ayo. 30 kali 14. 30 kali 14 dibagi 10 kali kali 7. 7. 14 bagi 2. 14 bagi 2. 14 bagi 7, 2. Ini namanya coret ya. Itu 3. Jadi 6. 6. Wes, mantap nih, keren-keren. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Nah, ini soalnya diganti di modul yang dibagiin ya. Banyak kamar di hotel M adalah 10 kurangnya dari 2 kali banyak kamar di hotel N. Berarti M itu 10 kurangnya, berarti kurang 10. Dari 2 kali kamar N ya, 2N. Kalimat berikutnya. Jumlah kamar hotel M dan N 200. M tambah N 200. Oke. Ayo, di cara ngitung nyari M dan N-nya gimana? M sama dengan 200 kurang N. Substitusi aja M-nya ya. M-nya diganti ya. Ya nggak? M-nya diganti ya. Ya, oke. 2N dikurang 10 tambah N sama dengan 300. Min 10 pindah ruas ke kanan jadi berapa? Ini min 10 pindah ke kanan jadi? 310. 200 salah nih tadi. 210 ya? 200 itu. Ini berapa ini? 3N. 3 berarti N-nya ini dibagi 3 ya? Berarti N-nya dapat berapa? Oke. 70. M-nya berapa? 70 tambah berapa jadi 200? 130. Oke, mantap. Cek. 1 bener nggak? M kurang dari N. Enggak. Bener apa salah? Salah. Kan M-nya 130, Sa. N-nya 70. Itu 200. Jadi, bener apa salah? 4 doang. Salah. Harusnya lebih besar ya. Oke, 1 salah. Yang pasti salah berapa? 1, 2, 3 salah. 1 sama 3. 2-nya belum tentu. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Cek 2-nya. 2-nya benar apa salah 2-nya? Enggak. Salah ya. Kalau 1, 2, 3 salah, 4 pasti benar ya. Jadi jawabannya yang? 4 doang yang betul. Ya, hanya 4. Oke, ada yang kurang jelas di sini? Lanjut ya. Sebuah garis M melalui titik min 1,4 dan tegak lurus garis 2X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Di antara titik berikut yang dilalui garis M, ayo, ada yang masih ingat nyari persamaan garis lurus atau sejajar? Masih ingat? Contoh ya. Harusnya kan kalau di sekolah kan pakai M1 ya. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Ya. Kalau tegak lurus M1 atau M2 sama dengan min 1 M1. Minus kebalikannya ya. Tapi kalau nggak mau pakai itu boleh gini. 3X misalnya min 4Y sama dengan 7 deh misalnya gitu ya. Kalau yang sejajar itu koefisien X dan koefisien Y-nya sama. Atau kelipatannya ya. Tandanya juga sama. Atau kelipatannya berarti 6X min 8Y ya. Nah, kalau tegak lurus,
koefisien X dan Y-nya tukar tempat. Ya. Jadi di sini 4X, 3Y. Lalu tandanya gimana kalau tegak lurus? Kalau awalnya tandanya beda, di sini kan beda nih 1 plus 1 min ya. Kalau tegak lurus jadi sama. Kalau awalnya sama, sama-sama plus misalnya, maka tegak lurus jadi beda. Berarti bisa min di sini atau minnya di X gitu. Ini sampai sini ada yang kurang jelas? Oke, sekarang ini soal ditanya tegak lurus nih. Ayo, tukar tempat. Ayo, gimana? Koefisien tukar tempat. Jadi apa? Min 2Y. Jadi 2Y atau satunya jadi ke X kan? X gitu. Ini 2Y kan gitu ya? Iya. Tandanya gimana tandanya? Ini kan sama-sama plus nih. Kalau tegak lurus jadi? Min ya? Iya, jadi beda. Minnya bisa di sini atau min X plus 2Y ya. Jadi itu sama. Nah, ini cari konstantanya berapa nih? Di sini titiknya kita substitusi. Ya. X-nya kan min 1 tuh. Ya kan? Min 1. Dikurang 2 dikali 4. Berapa? Min 8. Nah, min 8. Min 1, min 8 berapa? Min 9. Nah, jadi persamaan garisnya ini yang ditanya ini. Ya. Tinggal kita cek deh. 1 bener nggak? 1,5. Berarti X-nya 1, Y-nya 5. Dimasukin. X-nya 1. Y-nya 5. Ayo, 2 kali 5? Iya, benar. Betul. Bener. Betul, cocok. 1 bener. Berarti yang pasti bener berapa? 1. 1 bener, 3 pasti bener gitu ya. 1 bener, 3 pasti. Kan 1 sama 3 selalu ada tuh ya. Kita cek yang kedua. Min 3,3. Ayo, masuk nggak? X-nya min 3. Min 3. 2 kali 3? 6. Jadi berapa tuh? Min 9. Jadi 2 benar apa enggak? Enggak yang udah. Benar. 2 benar. Sekarang cek yang keempat. X-nya kan min 7. Min 7. 2 kali 2. Min 4. Min 4 berapa? Min 11. Min 11. Berarti 4 benar apa salah? Salah. Salah ya. Kalau 1, 2, 3 benar jawabannya? A. Oke. Ada yang kurang jelas? Enggak ada? Lanjut ya. Perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan itu 7:8. Berapakah banyaknya seluruh karyawan di perusahaan tersebut? Seluruh karyawan berarti dijumlahin ya. Berapa tuh? 15. Ya, 15. 15 bagian kan, 15X lah gitu ya. Berarti jumlah karyawannya harus kelipatan 15. 1 benar nggak? Enggak. Benar. Benar dia benar. Benar dong. Iya lah, 15 kali 4. Udah. 1 benar, 3 pasti benar ya. 2 benar nggak? Enggak. Nggak, ya 2 salah, 4 juga salah. Jadi jawabannya yang? 1 dan 3. 1, 1 3 dan doang. 3. B ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Jika M sebuah bilangan positif, M lebih besar dari M kuadrat, manakah pernyataan yang benar? Ayo, gimana caranya nih? Kalau ditukar tempat, dibalik jadi gimana dibalik? M kuadrat. M kuadrat lebih kurang. Kuadrat lebih Kecil. Kecil. dari M. Jadi 1 benar nggak? Betul. Benar. Sama. 1 benar, yang pasti benar mana? Kan Lebih. sama. Kan sama kan? Ya nggak? Ya. 1 benar, yang pasti benar yang mana? 1, 3, 3. 3. Nah, sekarang kalau positif nih, positif. M sama M pasti lebih besar dari M plus per 3 nggak? Hah? Iya. Iya, ini kan 1, ini dibagi 3. Dibagi 3 pasti lebih kecil kan? Ya nggak? Ini pasti lebih besar kan? 3 lebih besar. Ya nggak? Ya. Ya nggak apa, M1 dah. Contoh 1 per 3 gitu ya. Pasti benar. Kalau bilangan positif dipangkatin 3, pasti positif nggak? Positif, pasti positif. Iya. Iya. Kalau negatif dipangkatin 3? Negatif. Negatif. Nah, gitu ya. Jadi semuanya benar ya. Jawabannya adalah?
Ada yang kurang jelas? Kalau pakai diuraiin bisa, cuman agak panjang. M kuadrat, M-nya pindah ke kiri, minus M, kecil 0 ya. M-nya kita keluarin, ini jadi M min 1 ya. Pembuat nolnya berarti kan 0 sama 1. Karena lebih kecil, berarti di antara ya. M-nya di antara 0 dan 1. Kalau misalkan M-nya setengah, nanti dicobain satu-satu. Ini lebih panjang ya. Kalau pakai logika jelas lebih cepat. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. AD sejajar BC sejajar EF. Nah, AD yang tegak. Nih, EF tegak, BC tegak. Berarti yang tegak semua sejajar ya. AD-nya 16 nih. Ditanya panjang EF. EF tuh yang ini. Misalnya X. Masih ingat ini waktu di SMP kayaknya. Kalau misalnya ini A deh. Ini B. Nyari X-nya masih ingat nggak rumus praktisnya setelah perbandingan sisi? Ada yang masih ingat? Tinggal dikali nih ya. A kali B dibagi A tambah B. Nah, gitu ya. Jadi kalau A dan B-nya diketahui, nyari X-nya pakai rumus ini aja. Oke, kita cek yang pertama. Kalau AB-nya diketahui, bisa nggak nyari EF-nya? Bisa. Bisa? Gimana caranya? 16 kali 12 gitu. Bagi. Hah? Enggak. ABC. Dia baru panjang ini nih, ya. Gimana caranya tuh? Ini kan udah ada 16. Ini ditanyain. Panjang ini udah ada, tapi perbandingan ini belum ada. Kalau perbandingan ini udah ada, baru bisa nyari X-nya ya, pakai sebangunan ya. Jadi kalau cuma AB doang yang diketahui ini nggak cukup ya. Nggak cukup. Nggak cukup. Sekarang kalau BC-nya diketahui, BC itu yang B nih, diketahui. Bisa nggak ngitung X-nya? Bisa aja. Bisa. Kan ini udah diketahui ya. Jadi 1 nggak cukup, 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka jawabannya yang B. Ya, 2 cukup, 1 nggak cukup. B ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ya. Apakah nilai X sama dengan 8? Nah, yang pertama, X kuadrat min 11X tambah 24 sama dengan 0. Betul nggak di X-nya 8? Diapain? Difaktorin gitu ya. Gimana cara faktorinnya? Ayo. 2 angka dikali 24. Ini plus, jumlahnya 11. Berapa yang 2 angka dikali 24? 8 sama 3. 3 sama 8 ya. Karena ini plus kan bisa plus kali plus atau min kali min. Karena di sini min berarti min ya. Kali min. Ya nggak? Pembuat nolnya kan 3 sama 8 ya. Berarti 8 memenuhi nggak? Memenuhi. Betul ya. Ini cukup ya. Ini cukup. Yang kedua, ayo. Itu 2 sama 8 ya. 2 sama 8. Tandanya? 8-nya min. 8-nya min. Ini plus ya. Oke, berarti ini bisa 8 juga kan? Ya, sama dengan 8. Berarti ini cukup juga ya. Oke, 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya apa? Yang D. Yang D. Ya, 1 cukup, 2 cukup. D. Kalau yang C, ya dua-duanya cukup, tapi 1 aja nggak cukup, dia mesti digabung ya. Kalau yang C itu mesti digabung ya. Oke, lanjut ke nomor 25. Ada segitiga ABC. Berapakah panjang BC? Yang ditanya yang ini. Nah, gimana nih? Kalau AD-nya diketahui, bisa nggak ngitung BC? Bisa nggak ya? Jumlah sudut tadi, kalau lurus berapa derajat?
180. 180. Nah, berarti kalau yang ini berapa nih? Yang saya titikin. Kan 180 dikurang 2X ya. Betul nggak? Mhm. Ya, 180 kurang 2X. Ini misalkan YD ya. Nah, jumlah sudut dalam segitiga ABD, ya, segitiga ABD kan 180 kan? Ya. Kita jumlahkan sudutnya. Jadi 180 dikurang 2X ditambah X ditambah Y, itu kan harus 180 ya. 180 di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Berarti bisa kita coret ya. Ini kanan tinggal 0. Min 2X tambah X apa? Min X. Min X. Kalau kita pindahkan ke kanan, X. X. Jadi Y sama dengan X ya. Atau X sama dengan Y. Nah, kalau X sama dengan Y ini sudutnya sama, berarti segitiganya gimana? Sama kaki ya. Yes, betul. Sama kaki ya. Kan sudutnya sama nih ya. Sama kaki. Berarti kaki yang ini sama kaki ini sama nih ya. Ya nggak? Nah, di segitiga BCD, ini sama-sama 2X. Kan berarti sama kaki juga kan? Ya nggak? Iya. Berarti si BD sama BC nih. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti yang kalau AD-nya diketahui, kan udah ada nih garis merahnya. Semuanya sama. Berarti bisa ngitung panjang BC nggak? Bisa. Bisa, kan sama ya. Ini Iya. AD sama dengan BD sama dengan BC ya. Berarti yang ini cukup ya. Sekarang kalau cuma sudutnya aja yang diketahui. Nih, X36. Berarti yang ini ketahui. Bisa ngitung sudut panjang sisi BC nggak? Enggak. Ini saya kasih ilustrasi 2 segitiga sebangun ya. 2 segitiga sebangun. Sudutnya semua diketahui. Ini dia sebangun nih. Sudutnya sama ya. Karena sama kaki. Sama kaki ini. Berarti kan sudut ini sama sudut ini sama. Apakah sisi ini sama sisi ini sama panjangnya? Sama nggak panjangnya saya yang kasih tanda panah nih? Ini sudutnya sama nih kiri sama kanan karena sebangun. Tapi panjang sisinya sama nggak? Beda. Beda ya. Jadi kalau cuma sudutnya aja, 3 sudutnya diketahui, panjang sisinya belum tentu bisa diketahui ya. Jadi ini nggak cukup ya. Jadi kalau 1 cukup, 2 nggak cukup, maka jawabnya adalah A ya. ya A. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, cukup ya. Lanjut. Pada segi 4 ABCD berada pada lingkaran yang berjari-jari 5 ya, R-nya 5. Berapakah keliling segi 4 ABCD? Ini keliling ABCD. Kan keliling itu kan dijumlahin sisi-sisinya ya. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD ya. Jadi keempat sisinya diketahui, baru kita bisa keliling nyari jumlah keliling ABCD ya. Oke, yang pertama. Tadi jari-jari diketahui ya. Kalau AB-nya diketahui 6, CD-nya 8. AB-nya 6, CD-nya 8. Kita bisa ngitung AD sama BC-nya nggak? Bisa nggak menghitung AD dan BC-nya? Enggak. Nggak bisa ya. Karena nggak ada hubungannya nih. Nggak jelas. Ada. Belum. Jadi nggak cukup ya. Nggak cukup. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yang satu ditutup ya. Yang kedua. AC-nya diameter. Nah, ini garis tengah lingkaran nih ya. Kan tadi jari-jarinya 5. Kalau diameter berarti si AC-nya berarti berapa? AC kan diameter. Berarti 2 kali ya. Ya. 2 kali 5 atau 10. Nah, kalau ini diketahui nih, si AC-nya doang ya, sama jari-jari. Bisa ngitung sisi yang lain nggak? AB-nya belum ada, CD-nya belum ada. Hah? Enggak. Nggak cukup ya. Tapi kalau digabung, ini digabung nih 10 ada. Ini kan berarti siku-siku nih. Kalau ini diameter, ini siku-siku ya. Iya. Kalau AC garis tengah, itu siku-siku. Kalau siku-siku bisa ngitung AD? Bisa. Pakai Pitagoras ya nggak? Ya. 6 jadi. Kalau digabung, berarti bisa dihitung ya dengan Pitagoras ya. Dengan Pitagoras, yang lain bisa dihitung. Berarti jadi cukup ya kalau digabung. Nah, kalau
digabung cukup, bersama-sama cukup, jadi jawabannya yang mana? C. C tadi yang bersama-sama ya. Oke, ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oh, sini mulai hujan. Sana masih terang-terang aja apa gimana? Oh, nggak Ini tahu. hujan. Udah mulai. Iya, saya baru mulai hujan. Jendela saya tutup dikit. Aduh. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata 7 bilangan, bilangan bulat berbeda ya, adalah 8. Ada 7 bilangan, 3, 4, 5, 6, 7. Rata-ratanya 8. Jadi kalau dihitung 7 kali 8 ya, jumlahin ya. 7 kali 8 atau ini 56 ya. Bilangan terkecilnya min 10. Nah, kalau misalnya 7 bilangan yang kita susun, yang terkecilnya min 10. Oke, mana hubungan P dan Q? P-nya bilangan terbesar yang mungkin. Q-nya 90. Ini P nih. Kalau kita susun dari yang paling kecil, si P-nya ini ya. Bilangan terbesar. Si Q-nya adalah 90. Oke, nyari P-nya gimana? Biar P-nya bisa terbesar, berarti kan yang bilangan yang lainnya harus terkecil kan? Paham nggak? Kalau yang lainnya kecil, ya terkecil, berarti pasti P-nya pasti terbesar kan? Ya. Nah, kalau biar yang lain terkecil, ini kan bedanya satu-satu aja. Min 9, min 8, min 7, min 6, min 5. Ya. Kita jumlahin semuanya, ya. Hasilnya 56. Oke, yang ini kita jumlahin dulu. 7 tambah 8 berapa? 15. Min 15, ini min 15. Jadi min 30. Min 30 sama min 10? Min 40. 40. Sama min 5. Berarti 40 nih. min 45. 5. Min tambah P. Min 45-nya pindah ke kanan. Jadi berapa? 110 100. ya. 6 tambah 5 berapa? 11. Iya, jadi 101 ya. 111. 101. 111 lagi 101. Oke, hubungannya apa P sama Q? P sama Q? Lebih besar. Yoi. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? 56-nya dari mana tadi ya? 56 kan ini 7 bilangan. Misalnya gini, rata-rata 3 bilangan adalah 9. Ya, rata-rata 3 bilangan. Berarti jumlah totalnya kan 3 kali 9. Paham nggak? Ya. Iya. Ya, ini 7 bilangan. Ini tadi rata-rata ya. Ada lagi yang kurang jelas? Lanjut ya. Diketahui pada garis bilangan. Oke. Udah cukup. Tadi masih nyalin apa enggak? Hah? Udah. Lanjut ya. Diketahui pada garis bilangan, R-nya lebih kecil dari S. Kalau di garis bilangan kan yang lebih kecil di sebelah kiri ya. Iya nggak? P-nya titik tengah dari R dan S. P titik tengah. Tengah-tengah nih. Tengah-tengah ya. P-nya. Terus T-nya titik tengah P dan R. Tengah-tengah. Nah ini titik T ya. Anggap aja R ke T 1 udah biar gampang. Berarti T ke P berapa? Ya. 1 juga masih. 1 juga, ya kan sama tadi bagi 2. PKS-nya berapa? PKS berapa? 2 kan ini ke sini sama ya? Ya nggak? 2 ya? Oke, P itu jarak S ke T dibagi T ke R. S ke T berapa jaraknya? 3. 3 dibagi T ke R. 1. 3 bagi 1? 3 ya. Q-nya 2. Berarti hubungannya gimana? Berarti hubungan P dan Q adalah
Esa, Surya? Ya. Hubungannya P dan Q? P lebih besar ya? P lebih besar ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya. Ya. Ada yang kurang jelas di soal ini? Jadi yang ke T sama dengan 1 maksudnya gimana tuh? Ini nih kan jarak nih S Ya. ke T. S Ya. ke T kan ini ya 2 ditambah 1 kan? Iya nggak? Ya, satunya tuh udah benda gimana? Oh contoh aja. Oh, itu contoh. Iya. Oke. Kau pakai huruf juga boleh, misalnya A gitu ya. Boleh aja bebas. Ini A, ini 2A. Ya kan? Ntar jadi sama juga 3A dibagi A. Kalau 1 kan pilih angka yang gampang aja. Paham nggak, Surya? Paham. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Tinggal 2 lagi nih. 2 buah persegi panjang, luasnya 50 dan 40. Jadi persegi panjang yang pertama ini 50, yang keduanya 40 ya. Nah, luas daerah yang tidak diarsir 30. Yang tidak diarsir berarti yang ini ya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Si P-nya luas yang diarsir, Q-nya 30. Masih ingat nggak nyari rumus yang luas yang diarsir? Misalnya ini luas 1 deh. Masih ingat nggak? Ini luas yang tidak diarsir. Luas 1 ditambah luas 2 dikurang luas yang tidak diarsir. Terus hasilnya dibagi 2. Itu P ya. Ayo, berapa berarti P-nya? 50 tambah 50 90. tambah 40 40 dibagi 2. kurang 30 dibagi 2. 30. Berapa? 30. 30. Sikinya 30. Berarti hubungannya? Sama dengan Q. Sama dengan P sama Q. Berarti C ya. Ada yang tanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, nomor yang terakhir. X tambah 1 dibagi X dikurang 1. Ini sama dengan X. P-nya harga mutlak dari X dikurang 1. Q-nya akar 2. Berarti kita perlu nyari X-nya nih. Gimana cara nyari X-nya? Gimana cara nyari X-nya? Gimana? Kali silang nih, kali silang. Ayo, gimana kali silang? Jadi X tambah X 1. kuadrat Ya, X kuadrat. Terus? Kuat. min X. Ya, min X. Oke. Kita pindahin ke kanan semua deh, karena X kuadratnya ada di kanan. Jadi gimana? X kuadrat. X kuadrat. Min X. Min Ini 2X. pindah. Ini kan jadi min X juga. Min X jadi apa? Min 2X. Min 2X. 1 jadi min 1 ya. Ini sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X-nya gimana caranya? Faktorin. Bisa difaktorin? Coba. X. Kalau X kuadrat min 2X tambah 1, ini kuadrat sempurna nih, ya. X min 1 kali X min 1 atau X min 1 kuadrat, ya. Tapi kalau di sini min 1, 2 angka, selisihnya 2 kan nggak ada, ya. Ini kan cuma 1 kali 1. Kamu ingat waktu kelas 10, rumus ABC, kan mencari akar X itu bisa difaktorkan atau kuadrat sempurna. Satu lagi yang pakai rumus ABC, ya. B kuadrat plus minus akar. Yes, iya betul. Nah, itulah yang lupa. Jadi X12 itu min B plus minus akar. B kuadrat min 4 AC per
2A. 2A. Iya. Jadi di sini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 1 ya. Min 1. Oke, jadi X12 sama dengan, ayo masukin. 2 2 ya. Terus plus minus akar 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. 4. Terus Min 4. min 4 dikali A dikali min 1. Dikali 1 Min dikali 4. min 1. Jadi apa? Min 4. Plus 4 ya. aja dong. Plus 4 dong. Dibagi 2 kali 1. 2 ya. 2. 4 tambah 4 kan 8. Akar 8 disederhanain jadi apa? 2 Akar per 2. Iya. Kan 4 kali 2 ya. 4-nya keluar. 2 akar 2 ya. Ya enggak? Ini 2 akar 2 nih, ada 2, ada 2. Dibagi 2. Jadi sama-sama dibagi 2. Jadi tinggal 1 plus minus akar Plus minus 2. akar 2. Oke enggak? Oke enggak sampai sini? Ada yang kurang jelas ini sampai sini? X12-nya? Kalau udah kita masukin ke Itu 2 P-nya. akar 2-nya. 2-nya hilang ya? Ya kan dibagi di seri. Saya pelan-pelan di sini ya. Sama itu juga Berarti dibagi 2 ya? 2 Oh, plus minus 2 akar 2 kan? Per 2. oh ya, oke. 2 bagi 2, 1. Ya enggak? 2 bagi 2 lagi 1. Iya. Oke. Ya. Oke, berarti P sekarang. P adalah harga mutlak X dikurang 1. Harga mutlak X-nya kan ini. 1 plus minus akar 2 dikurang 1. 1 dikurang 1. Habis kan? Iya. Nah, harga mutlak dari suatu bilangan positif dan negatif kan pasti positif kan? Iya. Iya. Berarti si P-nya itu akar 2. Sementara Q-nya juga akar 2. Berarti hubungannya gimana? Sama ya. Iya nggak? Iya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas, saya cukup. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya cukupin sesi kita hari ini. Gimana? Boleh. Oke, kira-kira setengah jam lagi ya. Setelah proses convert, nanti saya share ke Pak Yan, terus saya share ke grup kamu ya. Oke, saya tutupkan. Terima kasih teman-teman semua ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.